Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 5 Agustus 2020 kita kembali melakukan kebaktian rumah tangga secara online. Adapun pembacaan Alkitab kita pada malam ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tema yang akan diangkat pada malam ini adalah anak-anak Allah yang dipilih untuk menjadi berkat. Baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati bagian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah sumber segala berkat, Allah yang mengasihi kami. Kini kami telah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kami sebagai bangsa Indonesia akan kembali mengingat, mengenang, bahkan merayakan kemerdekaan. Biarlah ya Allah, peristiwa di bulan Agustus ini akan menginspirasi kami menjadi anak-anak bangsa yang berjuang untuk menjaga keutuhan Indonesia. Sekaligus secara khusus pada malam ini, biarlah kami belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang akan kami baca dan kami hayati bersama-sama, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa serta menghadirkan berkat bagi Indonesia, karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Untuk itu ya Allah, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Dan khusus juga ya Allah, biarlah hikmat Tuhan yang akan memandu kami untuk dapat mengerti firman Tuhan ini secara baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kekuatan Roh yang kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat Alkitab ini dari surat Roma pasal 8. Saya ulangi, Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Amin. Sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semua masih ingat khotbah ataupun juga renungan yang saya sampaikan di dalam kebaktian hari Minggu yang lalu, tanggal 2 Agustus, tentang Yakub yang bergumul dengan malaikat Allah
Lalu di peristiwa itulah di Sungai Yabok, yang kemudian juga dikenal dengan sebutan nama Peniel, nama Yakub diubah, diganti menjadi Israel. Yang secara sederhana saya boleh mengatakan bahwa Israel itu bermakna sebagai pahlawan Allah, atau juga bisa disebut sebagai prajurit Allah. Bebas saja kita bisa menerjemahkan itu. Tetapi poinnya adalah bahwa ada perubahan nama yang sekaligus juga nanti akan diiringi dengan perubahan karakter ya, dari Yakub. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentang nama tersebut Rasul Paulus itu juga menyinggung tentang nama itu. Secara khusus saya akan membacakannya di ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dalam hal ini Rasul Paulus hendak mengingatkan tentang label ini, tentang label nama Israel ini punya makna. Israel yang disebut pertama oleh Paulus di pasal yang ke-6 ini, itu mau menggambarkan bahwa itu adalah etnis, bangsa, daging, fisik, jasmani. Tetapi Israel yang kedua yang dimaksud, yang kemudian dapat kita terjemahkan sebagai pahlawan Allah atau prajurit Allah, itu adalah pesan, makna, fungsi dari istilah itu. Jadi lebih bersifat pada sisi kerohaniannya. Memang secara fisik orang-orang yang ada di Israel sana itu memang orang-orang Israel, tetapi tidak berarti mereka adalah orang-orang Israel dalam makna rohani. Di mana makna rohaninya? Allah mengkhususkan Israel itu sebagai bangsa pilihan. Ya, betul. Tetapi dengan misi, dengan tujuan menjadi bangsa teladan, menjadi bangsa yang memberkati orang lain, bukan yang menjadi kutuk. Nah, dalam perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus hendak mengingatkan ada sesuatu yang gagal dilaksanakan oleh orang Israel. Ada sesuatu yang telah gagal dilaksanakan oleh mereka, yaitu apa? Menjadi berkatnya. Mereka telah gagal menjadi berkat. Yang ada adalah mereka hidup dalam keduniawian, mereka hidup dalam kehancuran, dan gagal menjalankan fungsi menjadi berkat bagi bangsa lain, bagi dunia. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk menjadi sebuah contoh bahwa bangsa Israel yang telah dikhususkan itu tidak sanggup untuk memelihara karya keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak sanggup mereka menyandang predikat sebagai bangsa pilihan, karena pada kenyataannya mereka telah menjadi bangsa yang juga sama bobroknya dengan dunia. Mereka telah menunjukkan kehidupan yang jauh dari Allah, padahal Allah telah mengkhususkan mereka sebagai bangsa pilihan. Nah, pada malam ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang mungkin juga akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah, kita mengaku diri dengan label Kristen, KTP-nya Kristen. Tetapi jika fungsi dan peran kita tidak menggambarkan fungsi membawa berkat bagi dunia ini, kita menjadi sama saja dengan Israel yang hanya dengan label Israelnya saja, tapi telah kehilangan perannya, fungsinya sebagai berkat. Kita memang anak-anak Allah. Kita memang menjadi orang-orang yang dipilih. Sebagaimana 1 Petrus pasal 2 ayat 9 juga telah menegaskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Tetapi pilihan ini harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai karya keselamatan dan kekhususan kita mendapatkan anugerah dari Allah kita sia-siakan. Orang Israel telah menyia-nyiakan pilihan Allah sebagai khusus, sebagai bangsa yang khusus, bangsa yang dikhususkan. Kita pun juga adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Oleh karena itu ada tanggung jawab yang melekat pada diri kita. Apa itu? Menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan berkat untuk Indonesia juga. Jadi pertama, kita ini adalah bangsa, kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dikhususkan oleh Allah dengan tujuan tertentu, dengan misi tertentu, yaitu menjadi berkat. Orang Kristen, labelnya Kristen, entah mau pakai salib yang gede-gede, mau pakai anting salib kayak, pakai tato salib kayak, terserah. Tetapi laksanakanlah fungsimu, peranmu, tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah yang menghadirkan berkat. Fungsi ini yang juga menjadi sangat penting. Ini yang pertama, label Kristennya. Label yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak, pas kita di momen di bulan Agustus, saya hendak mengutip satu kalimat pembuka, kalimat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah. Ini kalimat yang dahsyat banget. Menurut saya ini kalimat yang susah dicari pembandingnya. Ini adalah hasil buah pemikiran para pendiri bangsa yang mau menghayati, yang mau mengimani, yang mau mengaku bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah Allah. Maka yang harus dihayati adalah bahwa kalau sekarang Indonesia merdeka, bangsa Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, itu adalah karena anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini harus dijaga, harus dipelihara. Keutuhan Indonesia, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia harus dijaga. Ada tanggung jawab tertentu, ada misi tertentu yang harus dipikul oleh setiap anak bangsa ini. Yaitu apa? Menjaga keutuhannya, menjaga toleransinya, menjaga Pancasilanya sebagai dasar kehidupan bernegara, berbangsa. Dan kalau kemudian kita membawa ideologi lain bagi bangsa ini, bagi negara ini, jangan-jangan kita sedang berupaya merongrong NKRI. Harusnya NKRI harga mati. Tidak ada ideologi bagi Indonesia selain Pancasila. Mestinya begitu. Kalau kita tidak sanggup menjaga berkat dari Tuhan ini, kemerdekaan Indonesia yang begitu utuh, Indonesia yang begitu solid, maka jangan-jangan kita juga akan menjadi sama seperti Israel perjanjian lama. Sesudah hidup dalam sebuah negara yang utuh di bawah kepemimpinan Saul, dilanjutkan oleh Daud, lalu Salomo, Israel selesai. Terpecah menjadi dua kerajaan, Israel Utara, Israel Selatan. Utara 10 suku, Selatan 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kalau kita tidak sanggup menjaga berkat dari Tuhan berupa Indonesia yang utuh ini, ya, kita tidak bisa membayangkan selanjutnya akan seperti apa. Malam ini Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya cuma mengajak kita untuk menghayati. Pertama, kita adalah bangsa pilihan. Indonesia ini adalah bangsa pilihan. Bangsa yang sangat disayang oleh Allah. Indonesia adalah surga yang sangat nyata di dunia ini. Berkat Allah bagi Indonesia itu kita bisa rasakan. Dari hasil buminya yang luar biasa, dari orang-orangnya yang begitu beragam, dengan nilai-nilai kebudayaan yang begitu tinggi, begitu luhur. Masa iya kita mau menggantinya beragam kebudayaan ini dengan kebudayaan tunggal? Saya secara pribadi katakan no, tidak. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan tari samannya Aceh.
Saya bangga dengan tari topengnya Betawi. Saya bangga dengan tari kecaknya Bali. Saya bangga dengan rencongnya Aceh. Saya bangga dengan mandaunya Kalimantan. Saya bangga dengan kujangnya Sunda. Saya bangga dengan kotekanya Papua. Saya bangga dengan segala produk-produk budaya dari Indonesia. Dan saya tidak rela jika budaya-budaya yang lain itu menjajah budaya Indonesia. Tanggung jawab kita untuk memelihara anugerah dari Tuhan yang luar biasa ini atas Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah bangsa pilihan, orang-orang pilihan. Menjadi Kristen adalah menjadi pilihan. Menjadi Kristen adalah menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dipilih oleh Allah, diberkati oleh Allah untuk kita menjadi berkat bagi Indonesia, bagi dunia. Dan kalau kita tidak sanggup menyandang predikat ini, kalau kita tidak sanggup menjadi berkat, kalau kita tidak sanggup menjadi orang-orang yang terampil mengasihi Indonesia, mengasihi tetangga, orang-orang di sekitar kita, mungkin kita orang pertama yang harus malu atas diri sendiri. Mengapa aku masih menyandang predikat sebagai Kristen? Teguran keras buat kita, sekaligus juga sebuah cubitan untuk kita bangun dari ketertiduran kita. Segera bangkit masuk dalam alam kesadaran kita, agar kita betul-betul menghayati kita sebagai anak-anak Allah yang dipilih untuk menjadi berkat. Berkat bagi lingkungan kita, berkat bagi Indonesia, berkat bagi dunia. Kita belajar dari Israel yang telah gagal. Rasul Paulus telah menunjukkan bahwa Israel yang dipilih oleh Allah telah gagal. Kita perlu belajar dari itu, sehingga menjadikan diri kita sebagai bangsa-bangsa pilihan yang layak menyandang predikat sebagai Kristen, pengikut Kristus. Sekaligus juga layak menyandang predikat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.